terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua, dan acara akan kita mulai dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kami apel pagi Senin itu pimpinan kami itu adalah menginformasikan tentang jam kerja madrasah yang kata beliau itu nanti akan diterapkan di tahun 2024 serentak, yaitu tentang 5 hari kerja. Padahal kan 5 hari kerja itu udah lama kan dibahas di bubuhantian kan. Setelah ulun pelajari peraturan presiden itu malah nomor 21 tahun 2003 hanyar itu sekalinya akan diberlakukan nanti bulan April tahun 2000. Ternyata di situ hanya instansi pemerintah. Berarti yang termasuk ke sini adalah yang hanya yang negeri-negerinya saja. Di situ tidak disinggung masalah yang swasta. Nah, jadi pemberlakuan 5 hari kerja ini mungkin untuk yang seperti Madrasah Aliyah Nurul Hikmah ya kan, yang khusus kan yang bukan Madrasah Aliyah yang bukan di lingkungan pesantren. Yang khusus madrasah itu mungkin bisa aja Pak menyesuaikan Pak. Masalahnya karena kakawanan pianya negeri-negeri itu seberatan sudah termasuk man lah. Karena tahun 2024 itu otomatis sudah 5 hari kerja beratan itu. Nah, kecuali Bapak Ibu sekalian seperti MA Al-Falah Putra, MA Al-Falah Putri ya kan, kemudian MA Darul Ilmi, Misbahul Munir itu tidak bisa karena mereka berada dalam lingkungan pesantren bisa aja tetap 6 hari kerja. Biasanya mereka hari Jumat 5 hari kerja ini karena di aturan itu selama belum keluar peraturan KMA, peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama, selama itu bubuhantian itu kita pakai rujukan yang peraturan presiden, keputusan presiden itu yang swasta itu silahkan disuruh memilih yang 5K, yang 6K. Nah, tapi kalau yang negeri mau tidak mau tuh masa-masanya bagi rapot ya, untuk menghadapi bagi rapot dan penerimaan siswa baru. Mau pesan tuh aja, kalau misalkan sudah itu zona sudah disepakati bersama, ini kita laksanakan secara bersama. Kita hormati kesepakatan itu, kemudian apapun yang terjadi, kalau sudah itu kita sepakat, jangan ada dusta di antara kita. Nah, artinya tidak ada keluhan-keluhan, misalkan wah ini SMA ini curang nih, SMA negeri ini menghabiskan karena ditinggali swastanya. Jadi masing-masing itu sudah ada porsinya, kemudian masing-masing sudah ada lahannya sendiri-sendiri ya. Bahkan kalau swasta ini belum sampaikan lagi ya, ini sudah dapat beberapa siswa ya, ada yang 50 siswa ya, dan hingga penerimaan tahun ajaran baru ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ulun kira cukup sekian untuk amanat ini ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKMA ini juga ada agenda pertemuan untuk tingkat provinsi. Yang di provinsi itu biasanya dihadiri oleh Kepala Kanwil, Kepala Bidang Penmat. Nah, dan para kasih di lingkungan Penmat itu yang ada di Kanwil. Diharapkan kegiatan-kegiatannya itu arahnya ke sana. Bahkan seakan-akan itu ditekankan ya, bukan cuma sekedar pertemuan rutin, akan tetapi bentuk kegiatan. Karena rupanya sekarang paradigmanya itu demikian. Untuk pembinaan staf dalam hal ini kepala madrasah itu melalui KKMA sesuai dengan juknisnya yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendes. Itu peningkatan kompetensi kepala madrasah itu melalui KKMA untuk madrasah aliyah. Bahwa akan datang kita melaksanakan 5 hari kerja, karena juga kita sekarang kan pakai mulai tanggal 1 kemarin kita memakai pusaka, absennya terhubung ke pusat. Satu aplikasi namanya Pusaka, di situ semuanya tercover di situ, masuk absen. Jadi mengabsennya kami ini harusnya di tempat kerja.
Tidak boleh di luar. Karena di situ ada ketahuan nanti lokasi ngapsir. Alhamdulillah ini suasananya mendukung ya, sesuai dengan kampung kecil ini kan seperti di kampung lah kita ya, dingin. Anggap aja di dekat sini dari gunung. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih ya. Alhamdulillah berkat doa Bapak dan Ibu, kemarin kami melakukan kegiatan pengantar tugas Pak Esan, Pak Paujan ya. Alhamdulillah lancar dan sukses. Ini semuanya berkat doa bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang ya sebenarnya kan kita ya seperti saya katakan kemarin, sebenarnya kita semuanya berangkat. Pak kemarin rame loh Pak. Kita kalau disuruh ngulang lagi juga mau. Ya tapi karena situasi kondisi ya Bapak Ibu ya tidak masalah. Yang penting tadi bahwa doa-doanya menyertai keberangkatan kita sehingga kemarin acaranya cukup berjalan dengan lancar dan sukses lah, menyenangkan. Dan Pak Esan ya kondisi beliau seperti itu tetap bisa mengikuti kegiatan yang ekstrim ya. Salah satunya itu apa? Off-road ya. Jadi yang kita namanya off-road itu benar-benar off-road ya. Beliau juga mengikuti, begitu juga dengan Pak Faujan. Tapi untuk rafting mungkin nggak ikut karena memang lebih ekstrim lagi itu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, yang berikutnya walaupun tadi seperti kita lihat bahwa di madrasah dan sebagainya mungkin ada permasalahan apalagi tentang pemberlakuan yang 5 hari kerja ya. Nah kalau di kalau di SMA sih ada yang 5 hari, ada yang 6 hari juga sebenarnya gitu, nggak masalah. Tadi dikatakan bahwa memang nggak memungkinkan 5 hari dan saya tidak ada kewajiban kita 5 hari. Kalau yang di SMA tetap ada yang 5, ada yang 6 hari sama saja. Dan kalaupun istilahnya mau 5 hari, 6 hari itu pun kita tidak ada pengaruhnya karena kami tidak mendapatkan ULP Pak, sama aja. Jadi nggak masalah. Kalau di Kemenak mungkin ada masalah ya seperti itu. Nah kemudian juga bahwa kita ini, kehadiran kita ini kan tercatat dengan baik ya. Kita setiap hari melakukan absensi dengan karena terhubung dengan e-performance ya. Kemudian e-dialog juga penilaian dari kepala sekolah ya. Itu nanti hubungannya bukan dengan gaji tapi adalah tunjangan kinerja, istilahnya kurikulum merdeka dan sekolah penggerak dan sebagainya. Itu IHT itu kan kita disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Dan kita semuanya mungkin sudah menerima yang namanya rapor pendidikan. MA juga sama kan, ada rapor pendidikan. Nah di situ juga kan pasti ada keluar juga tentang analisis hasil dari rapor pendidikan kita. Di mana kelemahannya? Maka kita akan rancang dalam bentuk berbagai macam kegiatan itu sesuai dengan situasi kondisi sekolah. Nah, makanya istilahnya kita tidak perlu berharap deh IHT di luar itu hanya sekedar program dari dinas aja. Kalau isinya mungkin kurang mendalam. Nah, lebih bagus kita memanfaatkan itu. Jadi PBD, perencanaan berbasis data yang kita peroleh dari rapor pendidikan itu mohon ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dari situ kita bisa merancang berbagai macam kegiatan. Nah, nanti kan itu nanti terhubung dengan ARKAS. Nah, ini tentu pendanaan kegiatannya berasal dari BOS. Bisa juga kegiatan-kegiatan IHT itu kan tidak perlu selalu mengeluarkan dana. Bisa kita memanfaatkan PMM, platform Merdeka Mengajar. Itu kan Merdeka Belajar itu banyak itu di situ. Banyak pelatihan-pelatihan. Dan kalau kita tahu juga bahwa biasanya kita di sini di sekolah penggerak itu harus mengaktifkan yang namanya komunitas praktisi dan komunitas belajar. Jadi nggak usah jauh-jauh, kita bentuk aja di dalam sekolah kita tentang komunitas belajar masing-masing mata pelajaran ataupun antar mata pelajaran, karena dalam kurikulum merdeka itu kita menyusun modul-modul itu bukan individu tetapi justru berkolaborasi dengan pertama sesama mata pelajaran, yang kedua apalagi untuk P5 antar mata pelajaran. Jadi nggak ada modul pribadi, jadi modul yang disusun secara kolaborasi. Nah itulah di sini kita harus mengaktifkan yang namanya mereka punya sesuatu yang lebih. Ya, misalnya dia bisa menguasai tentang IT atau dia menguasai tentang model-model pembelajaran. Nah dari situ aja dibentuk. Nah kita belajar dengan mereka. Ya, jadi cukup di dalam sekolah itu. Atau kita bisa memanfaatkan yang namanya berbagi praktik baik. Nah, mungkin belajar, mungkin kita di Bu Rahma ini mungkin sudah menjalankan program apa Bu Rahma? Kemarin pelatihan apa? IHT apa yang kemarin Pian? Yang dengan BPMP. Peningkatan literasi dan numerasi berdasarkan data dari PBD tadi. Nah, mungkin kita bisa belajar gimana sih pengalamannya di SMA 3.
Jadi nggak mesti dengan SMA sekolah. Ya sebenarnya kita tidak perlu belajar jauh-jauh, kita belajar sesama teman aja udah bisa. Ya di sini juga bisa berbagi pengalaman. Nah kemudian juga yang paling penting Bapak dan Ibu, kita kepala sekolah menjalankan yang namanya refleksi atau evaluasi, monitoring dan evaluasi lah istilahnya seperti itu. Dan ada tindak lanjut. Jadi artinya bahwa kita bikin saja format sendiri bagaimana kita mengevaluasi atau mensupervisi guru. Nah, di mana kekurangan-kekurangan itu yang kita carikan perbaikannya, solusinya secara bersama-sama. Nah, makanya saya katakan bahwa tidak bisa secara keseluruhan, artinya segala sesuatu harus sesuai situasi dan kondisi atau kondisional. Kemudian juga sekali lagi komunitas belajar itu juga dari MGMP kan Bapak Ibu guru kita juga aktif di MGMP. Sekali lagi kalau bikin MGMP jangan sekali-kali kita bikin apa namanya Bu? Kalau dulu kan RPP yang sama, tidak bisa seperti itu ya. Boleh misalnya kita jadikan melihat satu benang tapi kita sesuaikan lagi. Jadi tidak copy paste lagi gitulah ya. Nah, yang paling penting di sini tadi kepala sekolah ini harus rajin terus melaksanakan yang namanya supervisi dan evaluasi tadi ya. Nah, apalagi sekarang mungkin betul ya Pak Mahyudin, kita ini selalu diberikan link ya untuk melaporkan hasil supervisi Bapak dan Ibu guru. Nah, ini tolong dimanfaatkan terus. Karena dari situ kita bisa menilai. Kadang-kadang kita Bapak dan Ibu guru coba seberapa sering kita masuk ke kelas. Hampir jarang ya, karena kesibukan kita. Tentu kita punya tim. Nah, itu namanya komunitas praktisi, tim. Ya, kalau kita namanya tim PKG, mungkin di Musuh ini apa istilahnya beda. Mau di Burahma mungkin apa beda istilahnya. Tetapi orang-orang itu yang kita tunjuk yang untuk mengevaluasi Bapak Ibu dan guru atau mensupervisi sehingga bisa membantu kita tugas kita sebagai kepala sekolah. Jadi itu aktifkan saja, bikinkan SK-nya. Walaupun nanti untuk insentifnya belum tentu dapat ya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ini jadi ada pergantian pengurus MKKS provinsi. Jadi sebelumnya Ketua MKKS provinsi Pak Tumiran, kemarin dari hasil pemilihan, maka Ketua MKKS provinsi sekarang berganti dari Pak Tumiran, sekarang adalah Pak Arus Liyadi dari SMA 7. SMA 4 Banjarmasin, ya. Dulu SMA 7 soalnya. Wakilnya Pak Mukhlis dari SMA 5 Banjarmasin. Sekretarisnya Pak Eko Sanyoto. Sekretaris 2-nya Eko Sanyoto dari SMA 1 Martapura. Kemudian wakil sekretaris 2-nya Pak Arjudin dari apa tuh? Gatola ya. Bandaharanya Ibu Vina dari Bendahara 1 dari SMA 1 Banjarbaru. Bendahara 2-nya Pak Indriono dari SMA Negeri Gambut. Terus Pak Supian itu sih lupa ya apa kemarin ya. Sekretaris dulu apa ya Pak Supian ya. Nah kemudian ada koordinator, semuanya sesuai situasi dan kondisi. Kita juga ditempatkan sebagai kepala sekolah di sekolah itu juga artinya Allah sudah mengatur itu ya Pak ya. Allah udah ngatur, ya tuh cocoknya di sini. Nah, nanti berikutnya mungkin tempat lain seperti itu. Semuanya perlu kita syukuri, kita jalani. Dan jangan beranggapan bahwa jadi kepala sekolah itu santai enak. Enggak kan Bapak dan Ibu ya? Cinik kepala malah ya. Nah, makanya perlu sekali-kali kita refreshing. Makanya Bapak dan Ibu, program nabungnya jangan berhenti dong. Berapakah? Jadi, nah itu tadi Pak Martopo udah ada kelebihan 100.000 malah dikantongin. Menraktir kopi ya Pak ya, terlepak ya. اللهم اكتب شبابنا واسكت نساءنا وزين اخلاقنا والشرك منهم وفتح الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سهل يسر امورنا وتمم بالخير. اللهم سهل يسر امورنا وتمم بالخير. اللهم سهل يسر امورنا وتمم بالخير برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.